tindakan PSSI yang begitu masif melakukan tindakan program naturalisasi pemain-pemain yang berasal dari luar negeri, tentu yang memiliki kehebatan yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan dalam pertandingan sepak bola yang diikuti oleh Timnas Indonesia di ajang internasional. Baru-baru ini, Timnas Indonesia baru saja meresmikan 2 pemain naturalisasi, yaitu Maes Hilger dan Eliano Reijnders yang secara resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 30 September 2024 di Auditorium Kedubes RI untuk Belgia, Brussels. Proses naturalisasi ini tentu untuk dipersiapkan dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober ini. Namun naturalisasi oleh PSSI tidak dukung sikap dari Rano Karno. Program naturalisasi pemain yang dilakukan oleh PSSI terhadap pemain diaspora yang tentu memberikan hal yang sangat positif bagi perkembangan Timnas Indonesia yang sudah kita rasakan. Bahkan para pecinta sepak bola tanah air pun sangat antusias setiap pertandingan yang dilakoni oleh Timnas Indonesia. Terbukti pada pertandingan Timnas Indonesia menghadapi tim Australia yang berlangsung di Gelora Bung Karno tanggal 10 September 2024. Sebanyak 70.000 penonton hadir untuk memberikan dukungan kepada pemain Garuda. Memang kemajuan Timnas Indonesia ini banyak yang mendukung, namun program naturalisasinya tentu banyak juga yang tidak sejalan dengan keputusan yang dilakukan oleh PSSI ini. Begini sikap datang dari calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut ketiga ini yang memberikan pendapat dan menjelaskan tentang pandangannya terhadap Timnas Indonesia. Dirinya mengungkapkan jika dirinya sangat mendukung penuh yang dilakukan oleh PSSI untuk menarikkan pemain keturunan Indonesia ke dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Namun pendapat Rano Karno perlu adanya mekanisme yang harus diperhatikan. Begini bunyi pendapat dari Rano Karno. Kalau saya nggak mendukung, nggak diresmikan. Naturalisasi cuma memang proses naturalisasi itu harus ada mekanismenya, nggak harus langsung diterima. Naturalisasi itu diperlukan karena memang kita memerlukan menghadapi event yang lebih tinggi. Memang waktu itu saya memberikan catatan, tolong tetap dong, anak-anak kita jangan putus untuk juniornya. Dan alhamdulillah sekarang U17 bagus, U20 bagus, itu sebetulnya adalah cikal bakal dari naturalisasi yang memang diciptakan. Yang luar biasa sebetulnya anak-anak naturalisasi ini. Kecintaan dia terhadap Indonesia jauh lebih hebat, kata Rano dari kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2024. Berita dikutip dari voi.id. Dari pernyataan yang dilontarkan pasca sumpah dan resminya menjadi warga negara Indonesia pemain yang bernama Maes Hilger dan Eliano Reijnders. Rano Karno tidak begitu mendukung dan tidak meresmikan juga, lantaran di dalam program naturalisasi itu harus ada mekanisme yang harus diterapkan dan tidak harus langsung diterima. Namun dirinya juga tidak menyangkal jika program naturalisasi itu dipersiapkan untuk event kelas tinggi. Calon wakil gubernur DKI Jakarta yang seringkali disapa dengan panggilan Bang Dul ini pun menjelaskan ketika dirinya menjabat sebagai wakil rakyat di Senayan. Pada saat itu dirinya pun menyampaikan jika program naturalisasi pemain jangan sampai menghalangi kesempatan bagi para pemain lokal Indonesia untuk ikut dalam pertandingan. Begini pernyataan Bang Dul ketika menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, jangan terlalu banyak juga naturalisasi. Nanti anak-anak kita tidak bisa bersaing. Karena kalau kurang tinggi, ya tentu lebih tinggi. Fisik pasti lebih fisik. Tapi anak-anak kita sekarang di Turki. Di kemarin main lawan Moldova, bagus walaupun memang kita perlu, tapi jangan terlalu banyak. Takutnya nanti naturalisasi 11 pemain. Nanti anak kita jadi tidak main-main, ujar Rano dalam rapat Dewan, Jakarta Selasa, 8 November tahun 2022. Menurut pandangan kami sebagai pecinta sepak bola tanah air, Handle S1 Master, program naturalisasi pemain yang dilakukan oleh PSSI untuk sudah memenuhi persyaratan dan regulasi yang ada, mekanisme dari dalam negeri sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, para menteri,
Federasi Sepak Bola Tanah Air, dan Presiden. Regulasi dari FIFA juga sudah tentunya mengetahui dan menyetujui juga jadi hal apa yang dilanggar oleh para pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Memang kebutuhan pertandingan event kelas tinggi adalah masalah untuk para pemain lokal, kita bukan tidak mampu, namun yang memiliki kehebatan yang dimiliki masih kurang, hanya beberapa saja. Itu pun masih membutuhkan perkembangan dan pengalaman yang sangat panjang yang pasti masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan event yang sangat mendesak salah satu adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja, harus segera. Tak cukup waktu menunggu hingga pemain lokal bisa menjadi hebat. Jalan satu-satunya adalah dengan segera memenuhi kebutuhan pemain yang hebat dengan cara naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Pemain lokal sudah dipersiapkan sejak dini, namun ini adalah momen yang perlu diperhatikan. Strategi yang terukur sudah dipikirkan oleh Pak Erick Thohir dan Sintayong. Sebagai pemilik kepentingan politik kami, harapkan Timnas Indonesia jangan disenggol karena kemajuan Timnas Indonesia harus terus ditingkatkan. Kami pun bangga dengan apa yang sudah diraih oleh Timnas Indonesia saat ini. Oke, break. Jika kalian ingin menambah info silahkan coret-coret di kolom komentar ya bre. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat malam, selamat ngopi di warung Mang Jenal Tower.